tentang apa yang telah mereka lakukan, seperti surat Al-Kahfi tadi. Cuma di sini ada catatan dari Allah. Ahsabullah, semua itu dicatat detail, tidak ada yang hilang. Padahal pada saat yang sama wa nasu, kita justru lupa. Jadi saudara sekalian, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah itu maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, ini saya beri lagi yang enak lagi. Kata Rasulullah SAW, pada saat kita dipertontonkan besok, ini mumpung akhir tahun ini kita ngomongnya, itu kayak layar gede, layar besar sekali. Dan ingat, kita nggak akan datang rombongan, kita nggak akan datang rombongan, kita akan datang satu-satu. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Masing-masing datang kepada Allah sendiri-sendiri. Jadi besok suami istri sendiri datang. Itu nanti ada layar gede, layar besar sekali menghadap Allah. Kata Rasulullah, Allah berkata waktu itu, wahai hambaku, ini dosa yang pernah kamu lakukan. Dan kemudian hamba itu mengakui tidak ada yang diingkari. Lalu dia tersungkur bersujud di hadapan Allah. Nah, layar itu ditutup oleh Allah. Ini ditutup oleh Allah sehingga orang yang lain itu hanya menyaksikan orang ini bersujud di hadapan Allah. Itulah makna doa kita, agar dosa kita itu, dosa itu ada dua, Bu. Ada yang dihapus begitu saja oleh Allah, tapi ada yang ditutupi. Maka di antara dosa doa kita, Allahumma astur auratina, ya Allah, tutupi aib kita, amin, aib-aib kami. Kapan buktinya? Kalau di dunia kita merasakan ada banyak kekurangan kita yang diketahui oleh orang terdekat kita, tapi tidak diketahui oleh orang banyak. Itu juga Allah tutup aurat. Nah, besok di akhirat begitu. Orang-orang yang di padang mahsyar itu nggak melihat. Yang melihat apa? Hanya Allah dan orang itu sendiri. Sementara yang dilihat oleh orang lain, yaitu sujud, tersungkur sujud di hadapan Allah. Nah, jadi coba sekalian yang saya muliakan, karena itu penting bagi kita. Di dalam surat Al-Hasyr catat ini ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa mencermati, menghitung, mengaudit, ya, mengkalkulasi, mengevaluasi apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Hari esok yang dekat ya besok. Ini hari apa? Ini Rabu. Hari dekat esok apa? Kamis. Lusa yang esok, lusa yang dekat ya Jumat. Tapi besok yang jauh pada saat kita meninggal dunia, masuk di hari akhir. Jadi alam barzah itu gate, pintu gerbang menuju akhirat. Dia belum akhirat, dia masih on the way. OTW akhirat itu alam barzah. Cuman sekarang itu udah nggak bisa WA-an sama Pak Atta, Pak Agus, Buya Yunha, ya kan, semua nggak bisa kita. Siapalah sesepuh-sesepuh kita yang sudah mendahului kita di sini, nggak bisa lagi. Mereka sedang ada di alam penantian. Dan ingat, mereka di situ merasakan kenikmatan itu doa kita. Kenikmatan alam barzah. Kenikmatan alam barzah itu sejauh mata memandang. Dan ingat, yang merasa lama itu kita. Tapi bagi orang yang diberikan nikmat di alam barzah, itu rasa penantian hari kiamat hanya sekejap mata.
Tapi ingat, satu hari di catatan Allah seperti 50.000 tahun di dalam catatan manusia. Berarti kalau sekejap mata, ya tinggal dihitung aja sekejap mata itu berapa, nanti dibagi. Ini penting, kita harus cermati. Nah, tadi yang saya katakan tadi, ya sebelum kita bicara orang lain, bicara apa-apa itu, ya sudah kita bicara yang terdekat. Makanya gini, sebelum akhir tahun besok, pastikan kita bersih di hadapan pasangan masing-masing. Coba anak-anak kita panggil, Bu. Ini bagus, cucunya telepon satu-satu, tanya, ya nenek atau uti atau apa, masih ada salah apa tidak? Nggak apa-apa. Kalau anak-anak yang minta maaf itu biasa, yang tidak biasa orang tua yang minta maaf kepada anak. Jangan sampai jaim loh. Saya kan emakmu, kamu minta maaf. Nggak usah gitu. Nggak usah begitu. Jangan sampai seperti dua ibu bapak datang ke Umar bin Khattab mengadukan ibu bapaknya, malah dikatakan engkau durhaka lebih dulu daripada anakmu mendurhakai. Nah sekarang coba, kalau anak minta maaf itu sesuatu yang biasa di masyarakat. Nah coba sekarang dibalik. Itu saya yakin itu kalau anak kita itu punya perasaan positif, itu shock gitu. Duh, bapak yang dulu itu. Nah, kita nggak basa-basi. Kita ingin saja mengamalkan, siapa tahu. Nah, coba, jadi nggak usah mikirin kembang api, nggak usah mikirin mau tumpengan, nggak usah mikirin apa. Jogja biar saja lah, macet buat orang-orang luar Jogja, kita di rumah aja. Karena Sultan bikin. Maka kita 1 pekan sampai akhir awal tahun besok, nggak usah neko-neko ke Malioboro, kasihan yang dari luar Jogja. Kita sini saja. Ya, jadi ibu bapak sekalian yang saya muliakan, ya. Jadi saya bacakan di sini. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah. Ya, summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini ayat sering kita baca. Nanti pasti kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Handphone itu kenikmatan loh. Besok ibu bapak ditanya oleh mutakhir, teleponmu untuk apa? Handphone itu untuk apa? Loh, jangan dikira handphone gak ditanyakan. Handphone itu kenikmatan akhir zaman loh. Dulu saya nyari hadis itu, kalau nggak sampai tidur di atas kitab Sahih Bukhari itu kayaknya nggak menemukan hadis. Sekarang itu ya Allah, hanya durasi detik, klik satu kata dalam hadis itu langsung muncul ratusan, mungkin ribuan hadis. Tapi pertanyaannya sekarang, nikmat itu digunakan untuk apa? Maka Ibnu Jarir mengatakan, ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla, ya, la yas'alannakum. Pasti Allah bertanya kepada kalian anin na'im, tentang nikmat allazi kuntum fihi fid dunya, yang dulu kalian nikmati di dunia. Maza amiltum fi, apa yang kalian lakukan dengan nikmat tersebut. Wa min aina wasaltum ilaihi, dari mana kalian dapatkan nikmat itu. Wa fi ma asabtum, dengan kondisi apa kau dapat meraih nikmat itu, dan seterusnya. Qatadah rahimahullah mengatakan, innallaha sa'ilun kulla 'abdin 'amma stawda'ahu min ni'amihi wa haqqihi. Sesungguhnya Allah pasti bertanya kepada setiap hamba apa yang telah dititipkan oleh Allah dari segala kenikmatan dan hak yang diberikan oleh Allah kepada dia. Kalau itu nikmat harta, 2 pertanyaannya. Dari mana, untuk apa? Jadi ada 4 ya. Masa muda. Nah itu kan ibu bapak udah lewat masa mudanya dulu untuk apa? Wah ternyata jawabannya nggak baik, ya sudah, kita minta ampunan, kita bertaubat. Karena kita kan tidak mungkin lagi memutar kaset. Ya Allah mudahkan saya dulu seperti usia 17 tahun, kan nggak mungkin juga. Ya sudah ya Allah, apa boleh buat ya Allah, sekarang saya sudah 65 tahun, 70 tahun, nggak bisa balik lagi, itu ampuni aja ya Allah. Untuk kan maha penyayang ya Allah. Seperti Abu Nuwas itu.
fainal taghfir zunubi misla adabil rimal, dosaku ibarat butiran pasir yang sedemikian tak terhitung. Jadi kalau engkau tidak mengampuni Allah, kepada siapa lagi aku akan minta ampunan. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, banyak ya ungkapan ya, tafsirnya kita cukupkan dari ini kitab yang saya baca adalah kitab Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Jadi ada kitab tentang judulnya itu Al-Muhasabah. Terakhir saya sampaikan pesan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kalian sebelum nanti kalian dihitung oleh Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang diri kalian sebelum nanti pada akhirnya kalian ditimbang oleh Allah. Wa ta'ahhabu lil ardil akbar. Siapkan diri kalian untuk satu pentas yang begitu besar, yaitu di hari akhirat. Ya ala man la taqa alaihi amal. Nanti pentas itu akan dilakukan di hadapan Allah yang tidak ada sesuatu tersembunyi di hadapan Allah. Surat Al-Haqqah ayat 18. Al-Haqqah ayat 18. Yauma idzin, pada hari itu tu'radun, kalian akan ditampakkan di hadapan Allah. Ya, akan ditampakkan di hadapan Allah. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi dari kalian. Nah, jadi saudara sekalian, mumpung hari itu belum kita lewati, dan ini hari-hari yang baik saya kira. Sebetulnya setiap hari baik, cuman bagi kita kan biasanya merencanakan berbagai macam program planning kehidupan kita itu setiap awal tahun. Kebetulan Januari mau Muharram itu sama saja ciptaan Allah. Hanya Muharram memiliki kelebihan. Dia punya hubungan sejarah dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Tapi sebagai waktu nggak usah dipisah-pisahkan. Karena yang satu standarnya adalah tanggalan bulan, maka disebut bulan Komariah. Karena berhubungan dengan peristiwa hijrah, maka disebut tahun hijrah. Tapi bulan siapa yang menciptakan? Allah. Januari itu berdasarkan kalender matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Berarti baik hijriah atau miladiyah, masihiyah, itu semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu saja, nggak usah ribet. Yang jelas pesan saya, nggak usah repot-repot menyalakan kembang api. Ya. Lebih baik kita duduk bersama, anteng, minum kopi sama pasangan masing-masing. Adalah cucu aja juga duduk. Mari kita saling berhisab, saling menghitung. Kalau ada kekurangan, saling memaafkan. Tidak ada ibadah yang khusus, ya. Ibadah khusus tidak ada. Doa zikir pagi juga seperti apa adanya. Jadi saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah saya juga